tariknya gitu. Jadi apalagi kalau di double track, di dual track juga ini dikompetisikan di tiap tahun gitu. Maka tidak boleh asal-asalan, perlu ada strateginya. Saya ada beberapa tips strategi yang biasa saya gunakan sampai saat ini untuk saya ngerjain video-video entah itu dokumenter, naratif, profile, dan lain sebagainya. Saya izin share screen dulu. Oke, jadi di sini nanti akan ada beberapa poin. Saya akan muterkan dikit sekilas saja. Ini sebenarnya bukan kelompok usaha siswanya dari dual track maupun double track, tapi profil usaha teman saya. Jadi ketika kita bikin profil nggak melulu harus semuanya masuk, tapi ada beberapa hal yang kadang yang penting aja yang kita munculkan. Ini sering banget kita putar di workshop-workshop karena memang ini profilnya relevan dengan double track dan juga dual track, yaitu di Tata Boga. Ini teman saya yang saya buatkan, durasinya cuma 2 menit. Nah, kita lihat sebentar. Inilah penampilan saya bekerja sebagai delivery worker di sebuah restoran dan pembibitan. Setelah setahun bekerja, saya dipromosikan menjadi staf sebuah posisi yang saya inginkan sejak awal bekerja. Seminggu masa percobaan, datanglah pandemi COVID-19 yang menjadikan kami, para karyawan, harus di rumah. Berat rasanya melepas dan menggantung seragam kebanggaan. Impian saya seolah tertutup saat itu. Namun saya ingat sebuah nasihat, kalau satu pintu tertutup, pasti ada pintu lain yang terbuka. Saya mulai berdiskusi dan meminta saran teman. Dari message ini, bisnis apa yang bisa dijalankan? Ketemulah satu ide catering rumahan dengan menu spesial ayam bakar pertama. Dimulai dari menawarkan mangga, teman, hingga berjualan di pinggir jalan. Saya juga mendaftarkan di GoFood dan GrabFood untuk memaksimalkan penjualan. Semua pekerjaan saya lakukan sendiri, mulai dari berbelanja, mencuci, memasak, hingga pemasarannya. Di sela menunggu orderan, saya sempatkan untuk belajar, mulai dari digital marketing, branding, dan ilmu bisnis lainnya. Alhamdulillah, sekarang Meme Catering sudah berjalan. Ya, namanya usaha, kadang untung, kadang juga buntung. Namun selagi mau berusaha, saya percaya Tuhan pasti beri jalan kepada kita. Pandemi COVID adalah kesempatan kita untuk bantu. Baik, itu tadi sekilas videonya. Nanti bagi yang mungkin terkendala koneksi agak putus-putus dikit, bisa juga dicek di YouTube saya juga ada itu sekilas. Nah, saya akan langsung to the point aja, enggak perlu panjang-panjang. Jadi di awal ketika saya bikin video kayak gitu, apa dulu nih yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama yang saya lakukan itu adalah saya tuliskan dulu poin-poin yang ingin disampaikan. Ini contohnya, ini saya screenshot dari seolah-olah misalnya kita mau bikin nih. Jadi di awal nanti ada perkenalan, poin pertamanya. Kemudian selanjutnya awal terbentuknya KUS itu seperti apa. Terus kemudian 3 produksinya, proses produksi produknya. Kemudian strategi marketingnya kayak gimana. Terus pembagian tugas di kelompok usaha itu seperti apa. Terus mungkin diakhiri dengan ucapan terima kasih. Ini contoh saja singkat. Nah, poin ini kenapa ini perlu ditulis poinnya dulu? Supaya ketika nanti kita nulis narasi voice overnya itu nggak terlalu melebar dan nggak takut ada poin yang belum masuk gitu. Jadi dengan poin gini, ketika misalnya perkenalan, hai, kenalin, saya Nuris Wahyudi. Nah, ini kan sudah perkenalan, maka poin perkenalan sudah saya coret. Terus kemudian
awal terbentuknya kelompok usaha siswa itu adalah ketika bla 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 bla. Nah, itu nanti dicoret. Sehingga nanti kalau ini udah tercoret semua, maka kita bisa pastikan bahwa poinnya yang ingin disampaikan itu sudah masuk. Nah, setelah poin-poin ini kita tulis, selanjutnya ubah poin tersebut menjadi narasi. Contohnya ini. Kemarin kita ngerjain di SMAN 1 Dander, Bojonegoro. Jadi diawali dengan narasi seperti ini. Hai, kenalin, saya Susi Rismawati. Terus kemudian ada yang temannya, dan saya Fani Aditya. Kami adalah owner Fans Banana. Kami berdua merupakan alumni double track, bla bla bla, dan seterusnya. Jadi ini ditulis seperti ini. Nah, ketika proses nulis ini, memastikan dulu bahwa poin-poin tadi yang udah kita tulis itu sudah masuk ke dalam narasi. Setelah masuk, nanti dirubah dulu, diperbaiki kata-katanya supaya enak didengar, supaya lebih sesuai gitu. Kayak tadi kalau kita melihat video yang kita putar tadi, ya namanya usaha, kadang untung, kadang juga buntung. Padahal awal nulisnya itu saya ya namanya usaha, kadang untung, kadang rugi. Nah, supaya lebih enak didengar secara rima kita coba rubah-rubah nih. Untung apa ya? Supaya akhirnya juga tapi punya makna rugi. Akhirnya ketemu nih. Ketemu yaitu buntung. Tapi kadang ada kala ketika kita nyari yang akhir, misalnya rugi itu nggak ada padanan yang bisa gitu misalnya. Nah, kita bisa jadi yang depannya tuh yang kita samakan dengan belakang. Tapi ketika keduanya ini nggak bisa ketemu juga nggak masalah, tidak harus dipaksakan. Selagi bisa, oke, itu akan mempercantik narasinya nanti. Tapi ketika nggak ketemu, malah justru konteksnya akan nggak sesuai, maka di situ nggak perlu dipaksakan. Jadi kami berdua merupakan alumni double track, Tata Boga, SMAN 1 Dander. Karena itu perkenalan, tidak harus estetik secara kata-kata, itu tidak masalah. Oke, nah setelah kita punya narasi, itu nanti kita cek durasinya. Nah, ngecek durasi ini, saya biasanya kirim voice note, kirim suara, pesan suara itu ke WhatsApp saya. Jadi contohnya seperti itu, misal nih durasinya nanti videonya harus 1 menit. Nah, saya akan coba baca tuh narasinya dengan tempo yang santai, tidak terlalu pelan juga tidak terlalu cepat. Saya kirim ke WA saya. Misalnya nih, hai kenalin saya Nur Ismayudi, bla 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 bla, dibaca sampai selesai narasi. Ternyata kok 1 menit pas, sedangkan durasi maksimalnya nanti 1 menit, artinya ini perlu diperbaiki. Karena tidak mungkin kan kita bikin video 1 menit, di situ ngomong terus dari awal sampai akhir itu nggak mungkin. Kita perlu ada opening, entah itu nanti ada bumper, atau mungkin musiknya dulu masuk, terus kemudian baru nanti voice over-nya muncul. Endingnya juga gitu, misalnya pandemi COVID merupakan kesempatan kita untuk bangkit. Balik lagi ke narasi, apa nih yang kita bisa kurangi? Jadi kita bisa, kalau ada yang bisa dihapus, kata-katanya bisa disederhanakan, kita sederhanakan, sehingga nanti bisa tercapai durasi yang diinginkan. Misal, contoh di gambar ini, saya kirim voice note dan di situ durasinya 51 detik. Saya kira itu sudah pas kalau kita mau bikin video 1 menit. Karena nanti ada jeda, ada sedikit beberapa detik untuk opening dan nanti juga ada beberapa detik untuk ending. Dan tentu di dalam video pasti kita butuh sedikit jeda kadang. Nah, ketika udah sesuai kayak gini, udah benar, baru nanti kita mulai masuk ke tahap selanjutnya. Yaitu ketika udah oke narasinya, saya biasanya akan merubah narasinya itu menjadi shortlist seperti ini. Jadi ada tabel kayak gini. Dengan saya sederhanakan
ada narasi, terus kemudian nanti adegannya apa, kemudian nanti lokasinya di mana. Jadi contohnya di sini, hai kenalin saya Susi, bla 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 dan seterusnya itu. Nah, adegannya apa nih? Perkenalan. Oh, adegannya nanti memasak bersama karena ini kan 2 orang nih, Susi sama Fani. Kemudian kami adalah owner Fans Banana. Oh, pas ngomong owners nanti di situ pas melayani konsumen dengan senyuman. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, semacam itu. Kemudian lokasinya di mana? Nah, lokasinya di pasar karena memang lokasi jualannya itu ada di pasar. Terus poin selanjutnya kami berdua merupakan alumni double track Tata Boga SMA 1 Dander. Nah, maka di situ adegannya apa? Adegannya adalah pelatihan di mana di ruang boga. Jadi dengan shortlist seperti ini, nanti ketika kita syuting itu tidak khawatir akan kehilangan momen gitu. Kita misalnya udah selesai syuting nanti lupa nih. Oh iya tadi harusnya syuting adegan angkat tangan. Kita udah terlanjur pulang, ya nggak mungkin untuk bisa selesai hari itu, maka harus syuting lagi gitu. Nah kalau syuting ulang misalnya itu teman sendiri oke lah. Tapi kalau itu syutingnya di luar, syutingnya bayar kru, sewa alat dan lain sebagainya, maka itu akan ada pembengkakan biaya. Maka setelah ini beres, nanti kita tentukan ini. Di lokasinya kan nanti akan ketemu. Misalnya di pasar ada adegan pertama itu ada di pasar, adegan kelima juga di pasar, adegan 6, 7, 8 itu juga di pasar. Maka lokasi-lokasi yang sama itu syutingnya kita barengkan. Jadi tidak harus sesuai dengan urutan narasi. Misal narasi pertama di pasar, narasi kedua di sekolah, ketiga di pasar kita harus balik lagi ke pasar, itu akan buang-buang waktu. Mumpung di pasar, apa nih yang kita bisa syuting? Nah, dengan punya shortlist kita bisa lihat, oh adegan ini nih, kalau udah selesai adegan di pasar bagian adegan pertama itu kita coret. Nanti misalnya adegan kelima itu ada di pasar juga, itu kita coret. Sehingga memudahkan kita akan jauh lebih menyenangkan, enggak ontok-ontokan, enggak gantem sama teman. Udah terlanjur balik ke sekolah, ternyata harus balik lagi ke pasar. Jadi tujuannya mereka syuting. Nah, setelah punya shortlist yang benar, nah, saat kita syuting. Sehingga nanti kita sudah tidak lupa dan tidak ada shot yang sia-sia. Kita udah tahu ini, hingga di pasar misalnya kita cukup setengah jam aja di pasar, tapi kalau nggak ada shortlist bisa jadi kita menghabiskan 1 jam, 2 jam pasar karena oh ambil ini nih, ambil ada orang beli, ambil ada gerobak lewat, ada macam-macam lah gitu. Ternyata pas editing itu nggak kepake. Akhirnya ya sia-sia, kita udah capek-capek buang-buang waktu di sana, ternyata hasil syutingannya tidak digunakan. Nah, syuting ini saya sederhanakan. Nah, ini contoh kemarin ketika kita syuting di Bojonegoro. Jadi teman-teman nanti bisa pakai beberapa cara sebenarnya sebelum syuting. Shortlist itu bisa jadi panduan juga, tapi boleh juga kita punya yang namanya shot reference. Jadi referensi syutingan orang lain. Jadi misalnya contohnya seperti screenshot, kita simpen, oh, saya pengen ambil adegan ini, saya pengen ambil adegan close up yang ini dan seterusnya. Nah kalau saya itu ada cara simpelnya lah untuk syuting kayak gini. Saya biasanya nyebutnya itu EMC kuadrat, establish, medium, C-nya itu close up. Close up-nya kuadrat karena biasanya close up ini banyak, ada 2, ada 3 close up. Misalnya close up ke proses bikinnya, close up ke orang yang bikin, close up ke pembelinya gitu. Nah, establish itu menunjukkan lokasinya. Jadi kalau di gambar ini, di bagian paling atas ini nunjukin, oh ini ada di lapangan mana nih, di pinggir jalan. Oh pakai gerobak seperti ini. Nah nanti mediumnya itu nunjukin ada 2 orang yang masih kelihatan jelas, ada transaksi. Nah nanti close up-nya itu bisa
proses bikinnya. Ini sebenarnya bisa ditambahkan lagi, misal proses masukin bahan-bahan ke botol, ke air botol minumannya itu bisa di close up lebih dekat lagi. Nanti proses sealernya itu juga bisa di close up lagi. Banyak yang teman-teman bisa mainkan di sini supaya nanti shotnya itu lebih bervariatif dan lebih enak lagi untuk dilihat seperti itu. Nah, kayak gini. Jadi mulai medium, close up-nya dapat, nanti kalau digabungin akan lebih menarik. Ini contohnya kalau di sekolah misalnya. Jadi kita nunjukin dulu di awal ini kelihatan, oh di sana ada temennya yang juga sedang praktek, ini lagi masak, lagi goreng-goreng, dibantuin dengan teman di sebelahnya. Habis itu kita bisa ambil close up ke tokoh utamanya lah istilahnya. Oh, close up fokusnya ke dia saja, nggak terlalu banyak yang kelihatan. Kemudian nanti ada close up ke apa yang dia lakukan. Jadi kalau dia goreng ya close up ke yang digoreng. Kalau dia lagi potong-potong kentang ya adegan motongnya itu yang di close up. Kalau misalnya multimedia gitu, itu bisa close up layar kameranya, bisa close up layar laptopnya, bisa macam-macam lah. Banyak yang bisa dimainkan. Sehingga nanti hasil syutingannya akan lebih menarik. Terus sebenarnya saya tidak terlalu menyarankan untuk teman-teman pakai gerakan kamera yang aneh-aneh. Meskipun mungkin ada yang jadi korban aliran sesat sinematik ala-ala yang ada di sosial media lah, bahwa kamera itu harus geser, harus dilempar ke atas genteng, harus dicelupin ke air, enggak. Jadi untuk kita bikin video sinematik itu tidak harus kamera bergerak kemana-mana, nggak harus pola lah, nggak harus banyak tingkah. Kamera itu diem di tripod aja, selagi komposisinya sudah pas, bagus, itu sudah bisa bercerita. Saya sangat jarang banget syuting itu pakai gerakan kamera. Karena satu, tidak terlalu butuh. Jadi selagi kamera, mohon maaf saya izin ngecas bentar Pak ya. Lupa belum dicolokin ini listriknya. Saya izin sebentar. Ya, silakan nanti seluruh peserta bisa lebih interaktif. Kalau ada pertanyaan langsung ditulis di ruang chat dan bisa raise hand. Ya, Bapak Ibu para trainer juga kalau ada yang mau ditanyakan silakan langsung diketik ke kolom chat. Nah, oke, nih Mas Nur Iswahyudi sudah bergabung kembali. Silakan Mas Nur. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu saya menekankan, termasuk saya itu beberapa kali juga dampingi anak-anak SMA, anak-anak aliyah, SMK gitu. Saya selalu menekankan di awal, nggak usah terlalu banyak gerakan. Karena yang pertama tadi, itu nggak terlalu dibutuhkan sebenarnya. Kecuali memang butuh kayak di video tadi yang kita udah putar, ada adegan di ending banget, pandemi COVID adalah kesempatan kita untuk bangkit. Karena itu ada adegan bangkit, maka oke lah saya tengokin ke atas sedikit, tilt up gitu. Jadi kamera naik, udah gitu aja karena memang punya maksud, ada makna bahwa ini bangkit gitu. Tapi selebihnya yang lain tadi tidak ada gerakan kamera yang aneh-aneh gitu. Terus selain itu juga gerakan kamera itu sebenarnya agak sulit. Teman-teman mungkin kalau terbiasa pakai kamera HP mungkin tidak terlalu kelihatan ya. Tapi kalau biasa pakai DSLR, mirrorless atau kamera profesional yang lain, kita gerakin kamera maju gitu, itu fokusnya juga akan berpindah. Akan misal nih fokusnya 5 meter dari kamera. Ketika kamera maju 1 meter, maka fokusnya juga akan mundur ke belakang sana sepanjang 1 meter. Itu kalau kita pakai manual fokus. Kalau pakai autofocus memang itu bisa diantisipasi. Tapi kalau kameranya masih kamera yang harga 5 juta, 6 jutaan, di bawah 10 jutaan lah, itu biasanya autofokusnya masih belum begitu bagus. Jadi kalau kameranya maju, itu kadang masih ada misfokus, pindah kemana lah, ngeblur dikit lah gitu. Enggak presisi. Harusnya fokus ke satu orang ini,
pas kamera maju ada orang jalan di sebelahnya malah pindah ke orang yang jalan tersebut. Jadi saya sarankan kalau pakai kamera DSLR, mirrorless dan sejenisnya, saya sarankan sih pakai manual fokus. Kecuali memang di situ hanya ada satu orang, tidak ada objek lain yang mengganggu. Oke, tidak apa-apa pakai autofocus dan pastikan memang autofocus kameranya sudah lumayan bagus. Jadi bisa pakai shot reference seperti ini. Saya dulu juga ketika mau syuting profile gitu, itu biasanya saya akan cari profil-profil sejenis. Oh nanti ada ekskul basket nih, saya cari nih di YouTube ada nggak profil sekolah yang ada ekskul basketnya. Oh ada nih, adegannya bagus nih, saya screenshot, saya simpan. Kok nggak ada shot yang bagus ya, saya cari misalnya di NBA gitu. Ini pas adegan ini bagus tuh, diadegankan nanti. Saya screenshot sehingga nanti pas di sekolah, di kampus gitu bikin profil, oh nanti ada adegan ini ya di ekskul basketnya, ini dribble kemana, terus kemudian mau direbut, terus kemudian shooting dan seterusnya. Sehingga kita punya persiapan, punya referensi shot, hasilnya akan jauh lebih maksimal. Nah, selain referensi shot seperti ini, bisa juga bikin yang namanya storyboard. Storyboard itu mirip kayak gini, tapi gambaran tangan. Kalau ini kan kita screenshot dari punya orang lain. Kalau storyboard itu buat teman-teman yang bisa gambar dikit-dikit, itu bisa digambar, nanti pas syuting itu jadi acuan. Itu akan jauh lebih maksimal. Jadi shortlist tadi itu hanya nunjukin narasinya apa, adegannya apa, lokasinya di mana, tapi adegan tersebut mau disuting close up, mau disuting medium, atau disuting seperti apa kan kita perlu konsep lagi. Nah, bisa pakai cara ini. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, setelah syutingnya beres, kita lanjut ke voice recording. Nah, ketika ngerekam audio ini banyak hal yang perlu perhatikan. Satu, tentu kita perlu ngerekam di alat perekam yang lumayan bagus lah. Teman-teman bisa gunakan HP, tidak masalah. Atau kalau misalnya ada mikrofon yang beli online 200 ribuan, di sekolahnya punya tempat podcast kayak gitu, itu bisa dimaksimalkan untuk perekaman audionya. Karena audio ini sangat penting di dalam video yang akan kita buat nanti. Videonya udah bagus banget, visualnya udah cantik, tapi ketika perekaman audionya kemerengsek nggak jelas, gitu, maka ya orang akan kurang bisa memaklumi, hasilnya nggak maksimal. Jadi pastikan alat perekamnya optimal, terus merekamnya usahakan jauh dari noise, dari keramaian. Dan jauh dari keramaian itu tidak berarti selalu harus di tempat yang pasti tertutup, tidak harus. Karena di beberapa tempat yang tertutup itu audio kita itu biasanya mantul, menggema gitu. Jadi kalau kita ngomong Nuris Wahyudi gitu double gitu, malah jadi masalah. Sehingga pastikan suara saya di situ tidak menggema, tidak mantul. Nah, oke lah, mau di dalam kamar boleh, mau di dalam ruangan multimedianya boleh, mau di lab komputer monggo gitu. Yang penting usahakan sejauh mungkin dari noise suara keramaian yang mengganggu. Kemudian jarak mikrofon ke mulut kita itu jangan terlalu jauh dan juga jangan terlalu dekat. Kalau dekat pastikan ada istilahnya styrofoam atau apa yang menutupi ini supaya suara kita nggak pecah gitu, nggak terlalu over mengenai mikrofonnya. Kayak teman-teman tuh biasa kalau misalnya syuting di outdoor deket-deket sawah gitu terkena angin suaranya jadi nggak jelas gitu. Itu akan mengganggu proses perekaman kita. Terus pastikan ketika ngerekam, kalau memang ada alat perekam yang di situ kita bisa monitoring pakai headset, pakai headphone gitu, itu akan lebih bagus, itu bisa digunakan.
Sehingga kita bisa memastikan, oh volume saya terlalu kencang nih, terlalu dekat nih dengan mic. Atau sebaliknya, ini kurang-kurang dekat. Nah, terus selain soal peralatannya, saat voice over ini ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu soal kejelasan pelafalan. Jadi kalau kita ngomong A, itu ya harus jelas A. Memperkenalkan diri misalnya, hai, kenalin, saya Nuris Wahyudi. Itu jelas, tapi jangan, hai, kenalin saya Nuris Wahyudi. Itu kurang gitu loh. Mungkin orang bisa menangkap, tapi tidak semua orang bisa menangkap semuanya. Kalau cuma perkenalan, oke lah. Tapi kalau kita ngomongin poin yang penting di dalam video kita, kemudian ngomongnya nggak jelas, itu akan mengurangi penyampaian dari pesannya. Sehingga orang yang dengerin, itu maksudnya apa sih? Ngomongin motor, apa kotor, atau kolor, gitu kurang jelas. Jadi pelafalan ini penting, A, I, U, E, O-nya harus jelas. Nah, selain pelafalan, itu intonasinya juga penting. Kapan berhenti, kapan koma. Jadi kalau misalnya nih, tadi ending, pandemi COVID adalah kesempatan kita untuk bangkit. Itu kan enak didengerin ending. Coba kalau kita bacanya berubah dikit aja. Pandemi COVID merupakan kesempatan kita untuk bangkit. Itu kayak belum selesai, tapi ternyata itu sudah selesai. Sehingga orang yang nonton tidak tidak terhipnotis bahwa oh ini sudah selesai nih, ini saatnya tepuk tangan. Maka kalau ending ya kita harus memperpelan tempo kita. Misalnya double track, dual track, tetap kuat, pemimpin, pemikir, prestasi. Itu enak, tapi kalau dual track, tetap kuat, pemimpin, pemikir, prestasi, itu nggak enak didengerin. Jadi itu juga penting untuk intonasinya, itu juga penting untuk diperhatikan. Kapan ngegas, kapan turun, kapan slow, kapan cepat, itu juga perlu diperhatikan. Terus kemudian yang nggak kalah penting itu juga ekspresi. Ekspresi ini orang banyak yang nggak ngeh di dalam audio itu kalau ekspresi itu ternyata sangat pengaruh gitu. Kita misalnya sama-sama membaca, hai kenalin saya Nuris Wahyudi. Itu dibaca nyantai, flat, hai kenalin saya Nuris Wahyudi. Dengan dibaca ada senyumnya dikit, hai saya Nuris Wahyudi. Itu sudah beda didengerin. Kita bercerita sesuatu yang sedih. Ya, namanya usaha, kadang untung, kadang juga untung. Itu kan kita baca sedih, orang jadi bisa terbawa sedihnya juga. Tapi kalau kita bacanya pakai senyum, padahal itu sesuatu yang sedih, misal, ya namanya usaha, kadang untung, kadang juga buntung. Kan jadi aneh gitu loh. Kita pengen ngomongin sesuatu yang sedih, tapi cara berceritanya sambil senyum, smile, senang gitu. Jadi ekspresi ini perlu diperhatikan, disesuaikan dengan narasinya. Oh ini sedih nih, kita sedih. Oh ini senang, kita ekspresi senang. Gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di voice over talent profesional, itu sangat memperhatikan ini. Dan itu disesuaikan dengan kebutuhan bercerita dari narasi yang sudah dibuat. Kemudian masuklah ke tahap editing video. Nah, di tahap editing video ini tidak terlalu rumit sebenarnya kalau kita sudah syutingnya benar. Syuting yang sehat, rekam audio yang sehat, itu akan editing itu jadi nikmat. Tapi kalau syutingnya udah nggak sehat, berantem terus, ada banyak yang kurang, perekaman audionya juga salah-salah, maka editing itu rasanya kayak di neraka gitu loh, sulit banget karena harus wah ini mana gambarnya jelek semua, syutingannya udah mulai bener, ada adegan transaksi kameranya malah noleh gitu. Itu sering kejadian nih teman-teman SMA tuh kayak gitu. Saya pernah benerin salah satu SMA yang bikin video kegiatan kegiatan sekolahnya di luar kayak gitu tuh. Jadi adegannya udah oke, tiba-tiba kameranya noleh. Kameranya tiba-tiba maju sehingga kepalanya malah kepotong di frame kameranya. Itu masalah banget. Maka saya tadi menyarankan untuk tolong syutingnya nggak usah terlalu banyak gerakan kamera.
Nah, kalau editing video naratif kayak gitu tadi, simpelnya gini, mau pakai aplikasi editing apapun itu tidak masalah. Nanti saya akan bantu kirimkan ada tutorial gimana pakai CapCut yang PC. Kalau CapCut yang di HP, saya yakin teman-teman sudah terbiasa pakai. Dan nanti sebenarnya prinsip cara kerjanya mau pakai aplikasi apapun tuh sama aja. Mau pakai Premiere, mau pakai KineMaster, mau pakai Filmora, mau pakai Pinnacle dan lain sebagainya, monggo, tidak masalah. Karena intinya simpelnya kan editing video itu cuman masukin videonya, masukin gambar, motong-motong sesuai kebutuhan, nambahin audionya, narasinya, nambahin musiknya, ngatur naik turun volumenya, udah, terus ekspor. Mungkin nambahin teks sedikit, atau kalau lebih expert lagi, ngurusin soal color grading, pewarnaan. Dan itu bisa dilakukan di hampir semua aplikasi editing. Mau pakai CapCut bisa, pakai VN bisa, pakai aplikasi yang lain juga bisa. Nah, kalau khusus untuk video naratif kayak gini, saya biasanya cara kerjanya itu gambar itu mengikuti dari narasi. Jadi tadi kita udah voice over. Voice over itu biasanya kan di tengah-tengah ada salah tuh. Hai, kenalin saya salah. Hai, kenalin saya Nurus Wahyudi, siswa double track SMAN mana. Terus di tengah-tengah tiap hari salah. Tiap minggu kami ada pelatihan ini gitu. Nah, di tengah-tengah ada salah-salah itu. Nah, maka audio ini kita masukkan dulu. Kita buang mana yang nggak penting, yang salah-salah itu kita buangi dulu. Kita atur. Kadang saya masukin juga musiknya dulu, kita atur naik turunnya. Jadi visualnya malah belakangan. Jadi musiknya nih, musiknya muncul dang 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 gitu misalnya, terus kemudian volumenya turun, voice overnya masuk. Hai, kenalin, saya Nuris Wahyudi. Itu volumenya harus turun, jangan sampai volumenya sama-sama kencengnya, itu akan jadi rame. Suara dong dong dong, hai kenalin, dong 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 kayak orang berantem jadinya. Jadi ketika voice over masuk, ketika ada audio yang masuk, entah itu nanti bisa wawancara, bisa voice over kayak gini, maka volumenya diturunin. Dan turunnya jangan sampai hilang banget. Sisakan dikit, yang penting tidak mengganggu dari narasi atau voice overnya. Itu masuk terus, nanti kalau ada jeda, misal voice overnya berhenti, musiknya bisa naik lagi dikit. Terus nanti ketika ending, setelah selesai, SMA double track, maju bersama, hebat semua, gemilang. Terus setelah ngomong gemilang kan selesai tuh audionya. Maka musiknya ini bisa naik lagi. Dong 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 jreng. Terus kemudian selesai gitu. Nah, biasanya itu butuh kreativitas untuk ngatur supaya musiknya ini bisa pas. Karena kita download musik itu biasanya kan nggak sesuai dengan durasi yang diinginkan. Kita pengen durasinya itu 1 menit, ternyata kita download download musiknya itu 1 menit 30 detik. Nah, maka kita perlu kreativitas untuk motong dan nyambung ini supaya sambungannya nggak kelihatan. Kenapa? Karena kita butuh ending musiknya. Jadi kalau udah selesai, SMA double track, maju bersama, hebat semua, gemilang, dang 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 seng gitu. Musiknya harus pas selesai. Jangan sampai musiknya masih temponya masih kencang, dang 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 dang, tiba-tiba berhenti. Itu akan jadi tidak enak banget. Maka butuh kreativitas untuk nyambungin audionya, musiknya supaya itu endingnya bisa didapat yang pas. Kemudian setelah itu oke, nah baru saya biasanya masukin visualnya. Itu udah enak banget kalau visualnya udah bener, kita udah dapat ngomongin perkenalan, oh perkenalan nih adegan ini. Kita tinggal taruh di atas, hai kenalin saya ini, gambarnya ini. Tiap ini saya ada pelatihan ini, oh gambar pelatihan. Kita tinggal masukin. Endingnya apa, sampai akhir itu tertata, udah itu akan sangat cepat. Itu biasanya nggak lama. Yang biasanya lama memang nata audionya, nata voice overnya, itu. Setelah itu beres, baru nanti kita tambahkan subtitle. Jadi ini saya sering project-projectnya double track, dual track, itu saya pasti usahakan sebisa mungkin itu ada subtitlenya.
Meskipun ngomongnya udah bahasa Indonesia, saya tambahin lagi subtitle bahasa Indonesia. Untuk apa? Tujuannya supaya orang yang nonton ini, meskipun kondisinya lagi di pinggir jalan, lagi nyetir, lagi di tempat yang rame, itu tetap bisa tetap bisa menangkap apa maksud dari video saya itu dengan bantuan subtitle. Bisa juga karena mungkin di tengah-tengah ada pelafalan yang kurang jelas, itu akan terbantu dengan adanya subtitle. Jadi saya sarankan nanti bikin videonya diusahakan ada subtitlenya. Nah, sekarang itu di CapCut itu ada fitur auto caption. Jadi subtitlenya bisa otomatis kalau bahasanya Indonesia, bahasa Inggris gitu. Sayangnya bahasa Madura belum ada gitu. Bahasa Jawa juga belum ada. Mudah-mudahan nanti disusulkan ada juga. Sehingga nanti kita bisa munculkan video kita, terus di situ akan otomatis terdeteksi subtitlenya. Nah, lagi-lagi ini kan pakai kecerdasan buatan. Di situ kadang ketika intonasinya kurang jelas, kadang kita masih perlu benerin teksnya. Misalnya double track, itu orang komputer membacanya double track gitu, sehingga di situ kita perlu merubah lagi. Beberapa yang masih kurang tepat itu perlu dirubah. Itu saja. Setelah itu kita udah bisa tinggal ekspor. Kalau yang pengen ada color grading, bisa tambahkan color grading gitu. Udah sesimpel itu, tidak terlalu rumit. Setelah editing video, udah semuanya sudah beres. Nah, saya kira itu simple yang kita sampaikan. Kita akan lebih banyak diskusi mungkin dari teman-teman. Nah, nanti penugasannya ini. Penugasannya dari masing-masing kelompok usaha siswa itu membuat profil dari kelompok usaha siswanya dengan durasi maksimal 2 menit saja. Kenapa saya batasi? Supaya teman-teman lebih fokus menggali mana nih poin yang penting. Karena kalau nggak dibatasi, semuanya di-syuting, semuanya dimasukkan, bisa jadi 15 menit, dan itu sangat membosankan. Tadi kita udah nonton video di depan, itu cuma durasinya 2 menit. Tapi bisa bercerita dari mulai dia awalnya kerja di mana, kemudian pengen dipromosikan sebagai staff, kemudian dirumahkan, kemudian pusing, impiannya seolah tertutup, terus kemudian nyari ide usaha, buka usaha, belanja sendiri, masak sendiri, dan seterusnya. Itu kita bisa bercerita banyak hal, padahal cuma 2 menit. Jadi bercerita dengan durasi terbatas itu tidak gampang. Dan justru di sini tantangannya, teman-teman silahkan nanti berdiskusi dengan kelompok usaha siswanya, difikirkan apa nih menariknya. Ini layak nggak ya diceritakan? Kayaknya nggak menarik nih. Nah, maka nggak perlu diceritakan. Mana nih yang seru, mana yang menarik, sehingga kita nanti bisa melihat, oh kelompok usaha siswa misalnya Advisco gitu, dari SMA mana? Oh dia itu spesialis branding nih, spesialis pamflet, spesialis kue durian misalnya. Nah itu perlu kita tangkap dari video profil yang teman-teman nanti buat. Nah mungkin itu dulu Pak Ozairi, nanti kita bisa tambahkan sesi selanjutnya dengan sharing-sharing dari teman-teman yang ingin bertanya. Monggo saya kembalikan. Atau kalau yang lain misalnya ada yang bertanya, kita bisa langsung ke sesi tanya jawab. Karena pada dasarnya bikin profil enggak terlalu rumit selagi kita persiapannya sudah matang, syutingnya sehat, maka semuanya bisa lebih mudah untuk dilakukan. Oke, kalau misalnya saya coba jawab. Kayaknya Pak Hos masih ada keperluan. Iya, siap, Is. Oke. Silahkan Gimana? Bapak, Ibu sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung raise hand. Ini kita stop dulu mungkin share screen-nya, Is. Oh ya, siap. Oke. Kalau bisa ditampilkan Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya,
Silakan perwakilan dari berbagai sekolah, silakan resen. Atau bisa langsung dari kolom chat. Ini ada dari Kansa Sabirin. Ya, silakan Mbak Kansa. Sebutkan nama dari asal sekolah sama topik keterampilannya ya. Baik, perkenalkan nama saya Kansa Sabira Sajid, saya dari DT Desain Grafis SMA 1 Bulu Lawang. Untuk Bapak Nur Wahyudi, saya izin bertanya, apa sih pikiran Bapak di baliknya Vista Studio? Vista Studio sendiri kan berbeda sama tradisional foto studio lainnya. Saya jadi penasaran nih bagaimana Bapak berpikir tentang konsepnya. Serta karena konsep yang unik ini tidak banyak contoh yang bisa kita lihat untuk mengetahui bagaimana itu diminati pasar. Ya. Apa yang membuat Bapak yakin dengan usaha Bapak dalam konsep keuntungannya sendiri? Terima kasih. Oke, siap. Oke, baik. Terima kasih Mbak Kansa sudah menanyakan. Dari berikutnya Pak Muhammad Fadli ini sudah raise hand. Ada yang mau raise hand lagi dari Long Ikis, Kabupaten Pasir ini. Saya sapa, silahkan yang ini dari SMAN 1 Sebulu. Silahkan perwakilan dari SMAN 1 Sebulu dari Kalimantan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan untuk kami. Terima kasih juga untuk Pak Iswahyudi tadi sudah memberikan banyak sekali informasi ilmu baru untuk kami yang pemula seperti ini Pak. Maunya sih sebenarnya bukan hanya berupa pertemuan dalam waktu hanya 2 jam seperti hari ini Pak, pertemuan untuk pembuatan video ini. Maunya kami itu ada sentuhan langsung untuk kami membuat mungkin kami diberi kesempatan, maunya saya kami diberi kesempatan untuk membuat mengumpulkan beberapa stock shot dulu, kemudian nanti kami dibimbing entah itu secara online, ini harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Kalau yang seperti ini kami masih hanya sekedar meraba-raba yang untuk saya sebagai trainer yang juga seorang guru mungkin pernah mengedit video pada saat kami PPG, tapi mungkin beda dengan yang seperti penugasan yang nanti akan diberikan kepada anak kami untuk membuat video profile dengan durasi yang singkat, lumayan singkat 2 menit, sementara harus mencakup seluruh hal. Kalau yang saya catat tadi ada paling tidak ada 6 hal yang harus ada di dalam video tersebut. Pertama yang itu tadi Pak, yang menurut saya harusnya maunya ada sentuhan langsung, kami bisa langsung praktek langsung untuk melakukan, paling tidak kami punya gambarannya seperti ini. Misalnya pada saat editing video, bagaimana cara menyatukan, bagaimana proses blending audionya, seperti itu. Kalau hanya gambar-gambar seperti itu, saya rasa mungkin sebagian besar anak-anak kami masih, apa itu Bu? Nah ini ada. Terima kasih Pak. Terima kasih dari SMA 110. Salam untuk adik-adik sekalian, semangat selalu. Nanti bulan September, akhir September kita akan ketemu Ibu untuk langsung tuntaskan dengan Mas Nur. Mudah-mudahan bisa hadir di Kalimantan pada bulan September nanti di Festival Dual Track. Nah, sembari itu mohon nanti disiapkan bahan-bahannya, bisa langsung diskusi via online. Kita akan fasilitasi dari ITS untuk bisa diskusi dan meng-create atau mengkompilasi apa yang sudah dibuat. Baik, satu lagi dari Lia Yuanita dari
Mana? Silakan disebutkan nama dan asal sekolahnya. Perkenalkan, nama saya Lia Yunita Fitriasih. Kurang dekat, Mbak. Suaranya nggak kedengaran. Perkenalkan, nama saya Lia Yunita Fitriasih. Saya berasal dari DT Tata Boga SMA Negeri 1 Bantul. Ya, agak dekat ya, biar lebih Kurang kedengaran kencang. suaranya. Pertanyaan saya, video profil yang buruk akan sulit menarik konsumen. Bagaimana sih trik agar video profil tampak unik dan menonjol dibandingkan pesaing-pesaing lainnya, meskipun kita menggunakan alat perekam seperti HP Android atau HP kentang? Terima kasih. Baik, Mas Nur, itu ada 3 penanya. Yang pertama lebih ke arah Vista, yang kedua minta waktu untuk pendampingan, yang ketiga bagaimana supaya hasil profil khususnya lebih baik dari pesaingnya gitu ya. Tips dan triknya gimana? Silakan Mas Nur. Oh, baik. Baik, jadi untuk yang pertama, nah ini pertanyaan yang sangat menarik karena memang saya tidak ngambil proyek-proyek yang udah banyak diambil oleh teman-teman. Kayak misalnya wedding, itu saya nggak ngambil wedding. Entah itu foto atau video wedding, saya nggak ambil dari awal. Kenapa? Dulu saya ketika awal ngerintis itu sempat ikut workshop. Saya bayar sekitar 2,5 jutaan. Nah, di situ ada satu hal yang membuat saya akhirnya tahu bahwa bisnis itu nggak palu gada, apa lu minta gua aja gitu. Jadi kita perlu menentukan niche marketnya, market yang spesifik. Kita pengen menarget siapa gitu. Nah, saat itu saya melihat di ranah wedding itu sudah banyak pemainnya, sudah berdarah-darah, sudah pada banting-bantingan harga. Sedangkan wedding itu resikonya besar. Kalau di tengah-tengah filenya hilang, itu kan urusannya kantor polisi. Jadi saya mencari apa ya, saya pengen ambil apa. Dulu saya coba beberapa lah. Artinya saya sempat di video wisata, jadi kalau orang-orang wisata ke tempat-tempat wisata tour gitu, saya biasanya mendokumentasikan itu. Tapi itu ternyata saya tidak cocok karena cukup melelahkan. Memang sih wisata gratis, tapi saya tidak wisata, saya kerja dan lumayan capek di badan. Nah, saya pengen fokus di company profile. Jadi saya memang fokusnya ke ngerjain profil-profil, video-video dokumenter, film-film pendek gitu. Nah, gimana cara dapetinnya? Memang lumayan panjang prosesnya tuh. Nah, klien itu kan butuh portofolio ya. Jadi saran saya kalau teman-teman misal pengen mengikuti jejak Vista, fokus di ranah layanan profil, maka ketika pengen dapetin klien kan mesti nanya, mana nih profil yang pernah kamu buat sebelumnya. Kalau belum pernah buat sama sekali, mereka kan jadi nggak yakin. Nah, terus gimana kalau kita belum pernah dapat klien sama sekali kok ditanyain proyek sebelumnya? Nah, teman-teman bisa bikin profil aja di sekolahan. Jadi kalau di sekolahan teman-teman belum ada profil, bikinin profilnya. Kalau nggak sekolah mungkin terlalu gede, misalnya profil OSIS, profil Pramuka, profil PMR dan seterusnya. Itu ajang untuk latihan. Kalau udah pede, nanti tawarin tuh, misalnya profil desa, misalnya profil puskesmas terdekat, klinik gitu. Udah nggak usah terlalu buru dikasih duit dulu, nggak apa-apa, gratis nggak apa-apa lah, kita praktek penting gitu. Atau misalnya kalau gratis gimana, kita nggak punya alatnya, ya udah minimal ada budget untuk sewa lah, misalnya sewa alatnya nanti 250.000, ya udah kita minta ganti uang itu aja. Udah gitu diproses, tapi meskipun itu gratisan, meskipun itu dibayar murah, bikinnya ya yang serius gitu loh. Kenapa? Karena itu akan jadi pancingan. Akan jadi pancingan ketika nanti ada klien lain yang nanyain, oh ini kemarin yang bikin Anda ya? Akan potensi closingnya di situ. Jadi dulu di awal-awal ya saya ngerjain profil-profil sekolahan MTS saya, sekolahan SMA saya, terus kemudian ada kampus swasta kecil gitu, minta dibikinin profil, udahlah duitnya berapapun kita kerjakan. Kenapa? Dari situ ketika saya datang misalnya contoh ke ITS,
ITS nanya, mana profil yang pernah Anda buat? Nah, ini saya tunjukkan. Ini gitu. Oke, terus kemudian ketika kliennya makin bagus, saya kan juga makin hari juga latihan terus. Gimana nih meningkatkan kualitas karyanya, gimana supaya video profilnya itu makin bagus, karena pasti akan banyak kompetitor yang lahir tiap hari. Lulusan double track ini kan pada pinter-pinter lulus, terus kemudian bikin agensi yang persis kayak Vista gitu. Kan itu juga jadi bagian saingan lah istilahnya gitu. Meskipun kita nyebutnya itu kawan untuk kolaborasi. Tapi kalau saya diem di tempat merasa sudah ahli, ya udah kita bisa disalip oleh yang lain. Jadi prosesnya gitu. Kalau pengen dapetin project yang semacam ini, ngomonginnya portofolio. Kalau udah mulai agak serius lagi, nanti ya legal hukum dan lain sebagainya kita perlu perhatikan lah. Tapi intinya kenapa saya masuk ke sini, karena memang saya pengen fokus. Nah, dulu analoginya gini guru saya tuh. Niche market tuh simpelnya gini. Kalau saya ngerjain semuanya, itu istilahnya kalau dokter itu dokter umum. Jadi kalau ada orang sakit gigi, sebenarnya dokter umum tuh bisa jadi juga tahu, oh kalau sakit gigi itu ngobatinya gini. Oh kalau sakit kulit ngobatinya gini. Tapi orang lebih percaya ke dokter spesialis kulit untuk mengobatkan sakit kulitnya dan rela bayar mahal. Kenapa? Karena spesialis kulit. Nah, saya pengennya spesialis company profile itu ya saya. Makanya saya berani nolak wedding. Di awal-awal ya berat. Karena project wedding itu paling banyak. Tidak ada Sabtu Minggu tanpa orang menikah gitu. Sehingga kalau saya pengen dapetin banyak project, harusnya saya ke wedding. Tapi saya ambil ranah lain. Prosesnya lumayan berat, tapi alhamdulillah sekarang sih udah mulai menuai hasilnya. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk pertanyaan pertama. Untuk yang kedua, mohon maaf Bu ya, tadi nanyain soal gimana kalau kita tutorialkan caranya ini, itu, dan seterusnya. Makanya nanti harapannya itu saya susulkan. Karena durasi kita kan cuma pendek nih, cuma nggak sampai 2 jam. Nanti kalau saya tutorialkan detail, itu waktunya akan terbuang. Nah, nanti saya susulkan linknya, nanti akan dikirim, bisa diikuti tuh cara saya gimana kalau bikin video naratif, apanya dulu yang dimasukkan, bikin projectnya gimana, nambahin subtitle dan seterusnya. Nanti saya susulkan gitu. Nanti kalau memang masih ada waktu di akhir, saya akan bukakan CapCut yang di PC dan kita akan coba praktek bareng-bareng sekilas gitu. Terus kemudian gimana? Tadi pertanyaan terakhir itu soal gimana membuat profil yang menarik, yang bagus, sedangkan alatnya terbatas, cuman ada HP. Gitu. Nah, HP sekarang itu sebenarnya sudah lumayan bagus-bagus. Tapi gini, perlu diperhatikan bahwa profil yang bagus itu bukan soal alatnya dulu, tapi soal poinnya tadi tuh. Narasinya apa, poinnya apa yang mau disampaikan itu dulu. Karena itu berlaku di semua hal. Kita bikin lagu itu ya apa yang pengen disampaikan, kita bikin puisi itu apa yang mau disampaikan dulu yang penting. Bukan soal nanti melodi gitarnya kayak apa. Nah, di film, di profile itu persis. Konsepnya dulu harus matang nih. Apa nih yang mau diceritakan? Oh, kalau kita bikin profil usaha, perkenalan, terus nanti ini proses produksinya, gimana marketingnya, gimana manajemen keuangannya, dan seterusnya lah. Ketika poin-poin itu udah ada, dinarasikan dengan menarik, nah baru kita mikirin soal visualnya. Visualnya nggak terlalu bagus kalau narasi dan musiknya oke, itu akan sangat menarik gitu gambarnya. Nah kalau dari kamera HP itu gimana cara mengoptimalkannya? Jadi kalau di HP, pastikan bahwa setiap merekam video itu dipencet lama ya. Dipencet lama itu kan biasanya, dipencet lama nanti kan itu ada ngunci gitu. Nah sampai ada kayak gambar gembok gitu. Nah di sini dia mengunci fokus dan juga pencahayaannya. Jadi kalau HP itu dipencet agak lama sampai ada icon gemboknya gitu, itu dia mengunci fokus dan juga pencahayaan. Kenapa? Karena kalau nggak gitu, secara pencahayaan dia akan berubah-ubah. Saya coba nih contohkan. Misal nih, ini terus kemudian apa? Nanti akan gelap terang gitu.
Tapi kalau misalnya sudah dipencet lama, diatur, oh ini terangin dikit, turunin dikit, sudah dikunci, baru ambil videonya. Jangan direkam langsung, terus kita gerak, nanti fokusnya bisa pindah-pindah, pencahayaannya bisa naik turun. Jadi kalau tips untuk HP seperti itu, yang penting komposisinya bagus, terus juga pencahayaannya yang penting juga bagus. Jadi jangan syuting pakai HP itu di tempat yang terlalu gelap. Karena kamera HP ini kan settingannya kebanyakan otomatis. Kalau di tempat gelap, pasti kualitas gambarnya akan menurun. Maka syutingnya ya usahakan kalau memang di ruangan, lampunya dinyalakan, atau di dekat-dekat jendela, oh pintunya dibuka supaya terang gitu. Itu strategi kita supaya gambar di dalam kamera HP itu bisa bagus. Saya kira itu mungkin yang saya bisa jawab. Nanti kalau teman-teman baik. mau lanjut bisa ke WA saya lah. Nanti mungkin di akhir saya bisa share. Ini ada dari Pak Jangkung. Silakan Pak Jangkung, mau bertanya apa berbagi? Silakan Pak. Sesama Mas Nur. penggiat. Assalamualaikum, Mas Nur. Ya, Pak Jangkung. Oke, teman-teman semuanya, dimanapun berada, saya dengar Mas Nur ya artinya kita dulu juga pernah minta Mas Nur untuk menjuri film luar biasa, ilmunya luar biasa. Dan ini tantangan teman-teman dan kita, ini sekedar membangun sebuah konsep, membuat video profil 2 menit. Waduh, wah ini sama aja bagi saya seperti membuat video hitungan detik per detik harus ada harganya. Oh, ini berat sekali ini. Nah, ini mungkin Mas Nur bisa memberikan mana supaya nanti ketika trik ya mungkin barangkali saat ini belum bisa praktek, tapi Mas Nur mungkin sudah pernah membuat dalam hitungan 2 menit itu yang punya harga. Jadi triknya itu apa saja. Itu aja Mas. Sehat selalu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya langsung jawab. Ya, terima kasih Pak Jangkung. Berikutnya kita tambah lagi Mas Is. Ini dari Nur apa ini? Ini Kholilah dari SMA 16 Samarinda. Silakan Pak Mas Kholilah. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Mungkin tadi dari teman-teman dari sekolah yang lain silahkan juga raise hand dan open cam. Silakan Mas Olila di unmute dulu ininya. Sudah bisa? Sudah. Oke. Suara belum terdengar. Apa? Baik. Sudah. Agak didekatkan Pak Olila. Oke. Sebelumnya terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Begini, kami di SMA Negeri 16 Samarinda itu sebenarnya sudah ada tim kebetulan di ekskul itu yang videografi. Apakah boleh jika nanti kami kerjasama untuk melakukan pembuatan video profil, terutama untuk kurs yang lain yang tidak berkaitan dengan multimedia. Sama satu lagi yang mau saya tanyakan, di SMA 16 itu kemarin kita mengambilnya desain grafis. Nah, apakah tidak masalah jika kami masukkan seluruh data hasil kurs yang berkaitan dengan fotografi? Karena kemarin kebetulan ada beberapa siswa kami yang terdata di dalam kurs juga, itu berhasil mendapatkan beberapa proyek yang lumayan besar dalam bidang fotografinya.
Karena itu kebetulan fotografi kami udah berjalan beberapa waktu dan itu udah cukup menghasilkan di kalangan siswanya. Nah, itu Baik. kalau untuk berkaitan dengan teknis, pembuatan video, editing video, alhamdulillah waktu Mas Is ke Samarinda, itu saya belajar banyak dan bisa saya tularkan langsung ke siswa yang ada di sekolah. Oke, itu aja. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Holila. Nanti secara umum boleh Pak, itu bisa dilakukan oleh teman-teman multimedia. Memang kita bisa berkolaborasi dengan topik keterampilan yang lain juga, terutama mensupport teman-teman di tata boga, yang di tata busana maupun di kecantikan. Berikutnya dari Pak Padli ya. Silakan Pak Padli dari SMA berapa? Oke. Terima kasih Pak. Y. Saya Silakan. dari SMA Negeri 2 Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Pak. Ya, silakan. Yang Silakan, ingin Pak. saya tanyakan, kemarin saya kan kebetulan mengikuti TOT multimedia. Luar biasa memang ketemu Pak Nurriswandi. Jadi yang menjadi pertanyaan kami itu Pak, karena kita di sini hanya menggunakan satu kamera nih Pak. Jadi kan kalau hanya fokus satu titik kameranya, orangnya yang bergerak saja dari jauh kan, walaupun peribahasanya itu asik, tapi membosankan bagi orang yang menonton kan Pak. Nah yang jadi pertanyaan kami itu, bagaimana caranya kita menggunakan satu kamera, tapi posisi kameranya berpindah-pindah dan tidak patah-patah hasil gambarnya Pak. Otomatis kan kita harus beberapa kali mengulang gaya ini Pak. Nah, terus seperti gayanya ini yang kadang yang dari jauh tangannya terangkat, tiba-tiba yang dari dekat agak turun gitu Pak. Kadang kan kalau kita untuk ke siswa itu agak susah ngaturnya, agak tinggi-tinggi. Bapak nih kayak gitu. Gini aja Pak gitu. Kadang seperti itu. Jadi saya perlu solusi bagaimana caranya kalau kita menggunakan satu kamera tapi hasil videonya tidak terlihat patah-patah Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Pati, ini selalu aktif. Terima kasih Pak. Jangan lupa logbooknya diisi supaya bisa tuntas yang ditargetkan oleh kita. Baik, Mas Nur Iswajudi, apa sudah gabung apa masih terpental? Baik Bapak Ibu sekalian, ini merangkum dari berbagai pertanyaan. Nanti sambil nunggu Mas Nur, ini dari Ibu Nur Milasari, apa yang mau ditanyakan Ibu? Silakan, dari SMA berapa? Pertanyaannya apa Ibu? Terima kasih Silakan Pak. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Saya Nurmila Sari dari trainer Tata Boga dari Jakarta. Pertanyaan saya ini ada dua. Yang pertama, ini nanti pembuatan videonya itu apakah masing-masing khusus atau gimana Pak? Kemudian yang kedua, Pak Iswayudi, kira-kira untuk yang CMC kuadrat itu angle yang terbaik yang kita ambil itu dari arah mana? Untuk yang established bagaimana, kemudian medium seperti apa, dan itu dari arah mana itu angle yang terbaik. Oke. Terima kasih Pak. Ya, baik Bu Nur, terima kasih. Seluruh kurs nanti diajari bagaimana cara membuat profil kursnya Ibu. Jadi nanti tugasnya adalah masing-masing kelompok usaha siswa diharapkan membuat profil kurs. Nanti teman-teman kelompok kurs yang berhasil mengumpulkan tugasnya nanti akan diberikan sertifikat penghargaan dari Vista Studio dan ITS sebagai penggerak, pelaksana
dari kegiatan magang di Vista Studio. Makanya nanti dipilih jangan hanya sekedar mengumpulkan tugas, tetapi minta bantuan ke teman-teman yang di jurusan multimedia atau teman-teman fasilitator yang memiliki kemampuan ya sedikit banyak tentang teknik editing video. Nah, apapun bagaimanapun hasilnya, yang penting setiap kurs didorong untuk mampu membuat profil kelompok usaha siswanya, terutama produk yang akan ditampilkan, yang dijual apa saja, terus prosesnya, bagaimana cara pemesanannya, dan keunggulan dari masing-masing produk tersebut. Satu lagi dari Yusril Pangabean, SMA 1 Gondang Legi. Silakan Mas Yusril, apa yang mau ditanyakan? Baik, selamat pagi Bapak. Pertanyaan saya dari saya sendiri, untuk regulasi videonya sendiri, apakah boleh menampilkan lebih dari satu produk unggulan atau bagaimana Bapak? Siap, terima kasih itu. Ya, terima kasih Mas Pangabean. Mas Yusril, wah namanya keren banget ini. Ya, boleh Mas Yusril. Jadi kalau lebih banyak produknya apa saja, silakan nanti ditampilkan di profilnya, terutama produk-produk yang menjadi jualan atau menjadi fokus yang akan dijual oleh KUS. Silakan Mas Nur, ini ada 4 pertanyaan. Yang pertama tadi dari SMA 16 Samarinda, terus ada dari Pak Padli, dari Ibu Nur, terus dari Mas Yusril. Nah, masing-masing sebagian sudah saya jawab, terutama yang berkaitan dengan video yang akan dibuat. Tetapi pada umumnya dia akan bertanya tentang teknis pengambilan gambar. Yang pertama itu ketika alatnya cuma satu, begitu ya, bagaimana cara membuat supaya tidak bosan. Terus yang kedua, bagaimana cara menghasilkan hasil yang optimal. Kalau yang lain tadi sudah saya jawab, terutama apakah boleh menampilkan produk lebih dari satu. Terus yang kedua, apakah boleh nanti masing-masing KUS yang ada di luar multimedia dibantu oleh teman-teman yang lain juga boleh. Gitu Mas Is, silahkan lebih ke arah teknis videonya. Oke, baik. Untuk pakai satu kamera, kebetulan saya itu sebenarnya juga syuting-syuting kayak gitu juga pakai satu kamera. Memang pakai satu kamera itu ada kekurangan, yaitu kita sulit lebih lama karena prosesnya harus diulang-ulang. Nah, mungkin banyak yang mengira bahwa misal nih adegan jalan pakai satu kamera, dia udah jalan 3 langkah, di shot dari depan, terus kemudian oke, berhenti dulu, kamera geser ke sebelah kirinya gitu misalnya, terus dia lanjut langkah keempat, 5, 6, enggak seperti itu. Jadi kalau kami biasanya istilahnya kalau di film itu kita bikin master semua. Jadi oke, jalan ya, jalan, terus kemudian oke, cut, ulangi, jalan lagi dari belakang. Sehingga nanti kita bisa ambil di mana ya kita mau pindahkan shotnya. Karena kalau seperti itu biasanya ketahuan kasar gitu perpindahannya. Jadi awalnya kaki kiri, tiba-tiba pas disambung kok balik kaki kiri lagi. Padahal kan harusnya setelah kaki kiri, kaki kanan gitu. Yang di shot dari sini kepalanya ngadep ke depan, tapi pas di shot dari kamera sebelah kok kameranya noleh kepalanya noleh ke kiri. Itu hal-hal kecil, detail-detail kecil yang sering kejadian. Tapi kalau wis kadung syuting sudah terlanjur kejadian kayak gitu tuh gimana? Nah, kita biasanya ngakalinya ada yang namanya bridging shot. Jadi misal kita pengen ada adegan di depan nih, saya ngajar di depan kelas. Saya sedang nunjukin di papan tulis, itu nunjukin praktek tertentu. Kemudian pertama di shot dari jauh. Selanjutnya pengen shot nunjukin saya separuh badan gitu. Ternyata pas di close up itu
ternyata saya arah pandangannya udah beda, nolehnya udah nggak sama dengan yang shot dari jauh. Nah, saya biasanya nyebutnya yang ini namanya bridging shot, jadi shot penyambung. Jadi bisa misalnya saya ngajar, shot dari disambung dengan shot ekspresi muka siswa yang memperhatikan. Itu namanya bridging shot. Jadi shot yang tidak memperlihatkan shot utama. Jadi misal saya ngedep laptop gitu, dari jauh terus pengen close up. Nah pas disambung close up ternyata nggak enak nih, nggak nyambung. Nah bisa close up ke, bisa munculin dulu gambar laptopnya. Itu di editingnya gitu. Makanya ini juga perlu disiasati pas syuting, pastikan ada itu. Makanya kalau misalnya syuting tadi anak masak di shoot dari jauh, close up-nya tidak langsung ke muka, tapi mungkin close up dulu ke yang dimasak. Karena yang dimasak ini nggak kelihatan dari sana, yang kelihatan kan ekspresi mukanya. Shot apa yang dimasak, terus kemudian pindah ke ekspresi mukanya ketika masak. Gitu. Jadi simpelnya seperti itu, cara sederhana saya ketika syuting. Saya lebih suka syuting pakai satu kamera, kenapa? Karena saya lebih leluasa untuk ngambil ke arah manapun. Kalau kita syuting langsung 2 kamera, misal oke, kamu ngambil dari depan ya, nanti dari kiri. Maka masing-masing kamera ini punya aturan, yaitu tidak boleh kelihatan kamera yang satunya. Gitu. Sehingga itu akan terbatas secara shot, oh kita harus mentok ke sini nih nolehnya. Itu sih saya yang nggak suka dengan lebih dari satu kamera tuh itu. Terus kedua juga pasti cost-nya akan lebih mahal karena bawa lebih dari satu kamera, nambah kameramen dan lain sebagainya lah. Itu sih simpelnya kalau pakai satu kamera. Terus apalagi tadi Pak Hus selain soal satu kamera itu? Satu ini mungkin lebih ke arah ini, Mas Is. Terakhir ini ada tips dan trik ya, supaya poin-poin atau garis besar yang harus dimuat dalam pembuatan video agar hasilnya perfect. Gitu. Silakan Mas Is. Oh iya, saya teringat tadi Pak Jangkung ya tadi yang nanya terkait poin-poin itu. Jadi memang durasi singkat itu akan lebih sulit, apalagi misalnya 1 menit gitu harus bercerita, itu akan sangat terbatas. Makanya disitulah kreativitas kita untuk mencari mana ya yang penting diceritakan. Jadi kayak saya misalnya sering sampaikan ke anak-anak tuh film gitu misal. Film yang bagus tuh film yang seperti apa? Film yang layak untuk diceritakan. Artinya tidak, oh pagi hari itu matahari terbit dari timur, itu kan semua orang udah pada tahu, itu nggak perlu diceritakan. Nah kalau misalnya profil KUS kelompok usaha siswa nanti kan bikin poin-poin tadi dulu kan Pak. Dapat poin misalnya dapat 10 poin. 10 poin ini diceritakan dalam 2 menit gimana ya? Oke. Kalau misal tidak memungkinkan bisa dicoret mana nih poin yang kayaknya enggak penting atau bisa dijadikan satu dengan poin kesekian gitu. Jadi itu biasanya cara saya seperti itu, dari mulai konsep narasi itu saya sudah memperhatikan mana yang penting dan mana yang tidak. Makanya tadi ada proses kita ngecek durasi narasinya. Saya kirim ke saya voice note saya sendiri. Saya baca kok misalnya ini 2 menit pas, maka itu perlu PR banget. Narasinya aja udah 2 menit, pasti punjul. Durasinya akan lebih panjang. Maka itu harus dikurangi lagi narasinya, poin-poin mana, dan memang harus berkompromi. Kalau memang kata-katanya udah nggak bisa disederhanakan, maka harus mengurangi poin mana nih yang bisa dikurangi. Memang harus seperti itu, atau cara bacanya ditambah cepat. Tapi enak nggak nih? Jadi banyak hal yang akan kita pertimbangkan. Apakah bacanya dicepetin, atau narasinya dikurangin, atau kata-katanya disederhanakan. Banyak yang bisa dimainkan dengan durasi seperti itu. Nah disitulah serunya ketika kita bikin. Syutingnya jangan diharap mentang-mentang itu video 2 menit terus syutingnya nggak sampai 1 jam. Enggak, itu akan syuting juga lumayan. Adegan berangkat sekolah misalnya, adegan berantem, adegan menangani komplain dari konsumen, gimana cara marketingnya, ketipu apa, itu kan banyak cerita yang bisa dimasukkan. Cerita saja apa adanya, semakin
semakin tidak dibuat-buat itu biasanya akan semakin nyampe pesannya. Ya mungkin dibumbui dikit-dikit oke lah, tapi jangan terlalu dibuat, malah nanti akan terkesan dibuat-buatnya itu ketahuan. Itu sih mungkin dari saya, Pak Host. Masih Dari mute? Ibu Nur, dari Ya. Ibu Nur Milasari itu tanya angle ya. Dari Pak Oh ya, Jangkung juga ya, angle ya, ya. adalah selera ya. Ya. Jadi dari Bu Nur itu angle terbaik pengambilan gambar untuk establish medium, close Oke. up dari arah mana saja. Silakan. Kalau establish itu biasanya kita cukup datar. Intinya yang penting lokasinya terlihat, misal sekolah gitu ya. Itu terlihat gedung sekolahannya, terus kemudian pelang sekolahnya itu menunjukkan oh ini dari SMA mana, itu ketahuan di awal. Jadi mau pakai low angle oke, mau high angle oke, mau dari atas di drone itu juga boleh. Oke saja, tinggal dimainkan. Jadi lagi-lagi mainnya komposisi. Oke, ini sekolah saya. Ini kayaknya kok kurang enak ya. Pakai selera aja enggak apa-apa, bener jadi jawaban Pak Jagung tadi. Oh kayaknya noleh dikit deh supaya kelihatan tuh di sana ada lalu lalang motor. Oke, itu kreativitas yang bisa dimainkan. Maka nanti untuk yang memang belum terlalu punya kompetensi penentuan shotnya ini mau seperti apa, mau high angle, normal, low angle, nah itu bisa cari referensi. Mungkin di video-videonya dual track, double track ada tuh profil-profilnya usaha gitu tuh bisa jadi referensi. Oh, establish tuh kayak gini ya. Oh, pelang double track, pelang dual track ini kepake tuh diambil gitu. Terus kemudian kalau misalnya medium itu lebih sering kita normal angle karena memang pengen nunjukin lokasinya situ. Kecuali memang di baliknya ada sesuatu mungkin kita agak naikin dikit. Tapi lebih banyak dekat ke normal. Jadi kameranya nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu rendah. Seringnya gitu. Tapi itu tidak jadi acuan pasti ya. Terus kemudian kalau untuk yang close up ini sangat variatif. Misalnya kalau masak itu goreng-goreng, rajang-rajang gitu, pasti ya high angle dari atas kan nggak mungkin di shot dari bawah kan kompornya aja yang kelihatan. Jadi menentukan angle-nya itu ditentukan dari apa nih yang pengen terlihat di dalam kamera. Oh dia masak, tentu kita pakai high angle untuk nunjukin apa yang ada di wajan itu. Kalau dari bawah nanti nggak kelihatan. Orangnya juga gitu, bisa diambil dari lurus juga oke, normal, tapi kalau lurus kan kelihatan orangnya saja. Oh, saya pengen agak ke bawah sehingga nanti muncul foreground sekilas tentang wajannya itu kelihatan dikit gitu. Oh, proses bikin kaos, proses ngepres itu bisa di-shoot dari bawah dikit sehingga kelihatan tuh tuasnya, tempat presnya itu kelihatan dikit gitu. Itu yang kalau di gambar tadi itu kelihatan temboknya kelihatan dikit itu juga oke. Teman-teman juga bisa memainkan ini ya, framing. Jadi di shot dari luar jendela, adegannya di dalam jendela itu juga oke. Banyak yang kita bisa mainkan. Saran saya kalau belum terbiasa, cari referensi sebanyak mungkin, di screenshot, masukin ke Microsoft Word atau PowerPoint, nah nanti disimpan jadi PDF gitu, nanti jadi acuan ketika kita mau syuting. Seperti itu. Cukup, Pak Host? Ya, baik Mas Is, saya coba tampilkan beberapa contoh kus ya yang ini dari SMA Park Bangkalan ya. Ini contoh saja ya Bapak Ibu sekalian, adik-adik seluruh peserta yang sudah pernah dibuat oleh SMA Park Bangkalan. Dengan adanya program Double Track Multimedia Fotografi ini, kami mendapatkan banyak ilmu tentang bagaimana cara mengambil foto yang benar dan video, serta diajarkan cara mengedit foto dan video. Silakan Mas Is bisa
Kami Sambil juga dijelasin, mempunyai bisa kelompok dikomentari. usaha siswa yang bernama Lens Studio. Nah, ini Lens program Studio yang ini kelihatan fokus dari- pada nah, ini layanan posisi foto kita studio mulainya. seperti foto wisuda, Sorry. Oke. Ya, sorry, sebentar saya tampilkan kena hapus yang studio. Sudah. yang bernama Lens Studio. Lens Studio ini fokus pada layanan lain-lain. Dengan adanya kelompok perhatikan juga usaha nih, ini, di sini, kami mendapatkan pelajaran ketika tentang orang bagaimana lain-lain, menghadapi klien. Silakan masih dikomentari. Ya, ya. Baik, Saya jadi di kasih situ suara yang kelihatan kecil. ketika musiknya turun, Kemudian audionya masuk. Nanti ketika membagi audionya tugas hilang, volume musiknya dan naik lagi. mempromosikan agar studio kami Nah, semakin adegan dikenal banyak kegiatan orang. aktivitas yang memang ada di situ itu yang dioptimalkan. Nah, bisa shot-shot semacam ini. Pokok semakin banyak shot sebenarnya semakin enak ketika Double Track ngedit. Multimedia Artinya SMA banyak Negeri 4 opsi. Bangkalan sudah bekerja sama dengan saya selama 2 tahun. Bentuk kerjasama Double Track Multimedia SMA Negeri 4 Bangkalan. Terus kalau pengen dengan saya memunculkan memberikan orang materi yang serta diwawancara, saya mempromosikan biasanya bidang jasa strateginya fotografi di orangnya SMA Negeri 4 Bangkalan. muncul juga, Her. Terus setelah itu Siswa di sini suaranya sangat masuk, cekatan terus orangnya dalam tidak akan melakukan praktek diwawancarai. serta Nah, habis itu cepat baru paham dalam aktivitas yang memahami materi. diceritakan. Di Double Track Multimedia SMA Negeri 4 Bangkalan sudah berani menerima Nah, job ini seperti close up foto untuk rapot nunjukin serta hasilnya, foto wisuda yang akan gitu. dilaksanakan dalam waktu dekat Nah, ini. banyak hal yang bisa dimainkan di kelompok usaha siswa masing-masing. Saya sudah menggunakan jasa multimedia fotografi SMA Negeri 4 Bangkalan. Hasilnya cukup bagus, bahkan harganya murah meriah. Dan selanjutnya saya akan menggunakan jasa multimedia double track ini pada saat saya melakukan home service yang ada di rumah. Itu dari pengguna ya Mas Is ya, ada Ya, betul. kayak testimoni Ini dari testimoni. pengguna. Betul. Nah, ini mungkin Harapan produk-produknya. kami ialah kami ingin mempunyai studio yang lebih besar dan lebih terkenal agar lebih bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih kepada Dinas Pendidikan Jawa Timur. Semoga double track ini semakin sukses dan bermanfaat. Oke, itu salah satu contoh ya. Saya coba Nah, ya. kan satu lagi dari kus bidang apa nih ya? Tata busana ya, tata busana. Ya. Dari Tanggul ini. Sudah kedengaran masih sudah kelihatan. Ya. Yang tata busana ya. Ini medium. Silakan terus nanti ada dijelasin Mas Saya Yu. Intan Bisa Nur dimainkan, Rahmah ya. dari Kusbergo Tata Busana SMA Negeri 1 Tanggul. Kusbergo ini melayani Nah, bisa jasa mainkan pembuatan adegan-adegan. hijab. Close up-nya Namun bisa tidak dari banyak terbatas angle. pada pembuatan hijab saja. Pas Kami wawancara juga bisa juga melayani disetting jasa temennya sedang penjahitan yang lain. beraktivitas gitu. Jika ada orderan, jika kami bisa melakukannya sendiri, kami kerjakan sendiri. Jika tidak, maka kami akan melempar orderan tersebut pada kus yang Nah, lain. kita bisa ambil Dengan kelompok adegan usaha ceritanya siswa gimana? ini. Sebelah itu dari Hmm. sebelahnya Konsep lagi. ceritanya gimana? Konsep ceritanya gimana Mas Is? Ini kan juga penting ini. Ya. Baik. Jadi mungkin itu bisa di close Pak Hos. Jadi mungkin saya review sekilas dari dua video itu tadi. Artinya untuk kalau itu kan videonya durasinya lumayan panjang, makanya wawancara masih boleh agak santai, agak belibet dikit, lambat itu masih oke. Tapi nanti kita sudah durasinya dibatasi, maka kita perlu memperhatikan soal poin apa yang perlu dimunculkan. Jadi kalau tadi mulai dari yang fotografi, itu ketika misal kita mau memunculkan trainernya, maka shot di awal tuh trainer ketika menerangkan.
pakai ada kameranya, terus kemudian ada siswa yang tanya, kemudian baru muncul suara dan trainernya muncul. Kemudian kalau angle-angle-nya banyak yang bisa dimainkan. Kayak ketika motret bisa di-shot dari belakang modelnya ketika si fotografernya motret. Bisa juga dari belakang fotografer untuk menunjukkan yang difoto. Nah, close up-nya disesuaikan dengan apa yang sedang dilakukan. Ketika memang jahit, ya close up mesin jahitnya, close up ketika muter mesin jahit itu di pinggirnya kan ada yang bisa diputar seperti itu. Jadi kita biasanya mainnya semacam itu. Apa yang ada di situ kita peka melihat, oh ini coba dimainkan. Kalau memang mesin jahitnya masih diinjek pakai kaki seperti itu, kita bisa juga close up ketika dia nginjek mesin jahitnya itu untuk menjalankan mesin jahitnya. Jadi kalau shotnya sebenarnya tidak ada aturan pasti untuk bagus itu seperti apa. Tentu yang perlu difikirkan adalah apa nih yang pengen saya munculkan. Oh jahitnya, oh ininya, kesulitannya, proses jualnya. Proses jual itu bisa di-shot dari jauh untuk nunjukin dia lagi jualan di mana, close up-nya untuk nunjukin gimana dia ekspresi dia dalam meyakinkan orang supaya beli, gimana dia menanggapi komplainan dan seterusnya. Itu banyak hal lah sebenarnya. Mungkin itu Pak Hos, kalau dijelaskan lebih detail sih ya cuman itu. Saya tidak ada trik yang aneh-aneh sebenarnya untuk pengambilannya. Baik, terima kasih Mas Nur. Ini sudah waktu terus berjalan. Baik teman-teman sekalian, seluruh peserta, jangan lupa absen dan jangan lupa nanti dilatih dengan membuat profil masing-masing coach, ditugasi oleh para trainer. Nanti link pengumpulan tugas akan kami kirim di WA grup masing-masing topik keterampilan. Mungkin sebagai penutup dari saya, jangan pernah putus asa dengan sarana yang dimiliki, tapi dengan sarana itu tolong dioptimalkan supaya karya Anda, keterampilan Anda bisa terus disah, sehingga karya terbaik yang akan dihasilkan oleh kalian semuanya. Demikian dari saya, terima kasih semuanya. Mungkin ada satu kalimat penutup dari Mas Nur untuk workshop pada pagi hari ini. Silakan Mas Nur. Baik, satu hal yang kita perlu garis bawahi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, untuk bikin video yang bagus, yang menarik, yang layak, itu bukan ngomongin alat dulu, tapi lagi-lagi konsepnya dulu mau bercerita apa, sehingga nanti syutingnya akan makin berkualitas. Terus tadi saya sempat ngelihat di kolom chat ada sedikit, mungkin saya nambahin dikit, bahwa ada yang nanya setelah editing kadang baru ketahuan kalau ada yang patah-patah. Nah itu pentingnya ketika kita proses syuting, jangan langsung percaya bahwa syutingannya tadi udah benar. Jadi perlu di preview, dilihat, oh videonya udah bagus apa belum. Kadang ada videonya rusak, ada patah-patah, ada macam-macam, itu harus syuting ulang mumpung masih di lokasi. Mungkin itu saja. Selamat berkarya teman-teman semua. Mudah-mudahan nanti hasilnya berkualitas. Kalau pengen tanya-tanya bisa di sosmed saya tadi ya. Itu bisa DM aja di IG. Itu nanti saya akan bales selonggar saya. Gitu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mas semuanya, Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa absen untuk penerbitan sertifikat, dan teman-teman sekalian, kita tunggu karya terbaik kalian semuanya. Demikian dari kami, sampai berjumpa minggu depan. Minggu depan ini ada yang menarik, yaitu adalah TikTok affiliate. Jadi ketika Anda masih SMA, bisa menghasilkan uang ratusan juta. Nah, jadi jangan khawatir, kita akan menghadirkan narasumber sekaligus praktisi di bidang TikTok. Jangan lupa Sabtu, Minggu besok. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.